Selama berabad-abad, tanah yang kita kenal sebagai Palestina adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman yang besar. Kekaisaran ini menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara. Di bawah pemerintahan Ottoman, Palestina dibagi menjadi beberapa wilayah administrasi yang disebut sanjak dan vilayet. Setiap wilayah ini memiliki struktur pemerintahan sendiri yang dikelola oleh pejabat Ottoman. Yerusalem, kota suci bagi Yahudi, Kristen, dan Muslim, punya status khusus. Kota ini menjadi pusat spiritual dan budaya yang penting bagi ketiga agama tersebut dan sering menjadi tujuan ziarah. Penduduknya beragam, mayoritas jelas orang Arab, kebanyakan Muslim dan Kristen, dan ada komunitas kecil Yahudi yang sudah lama tinggal di sana. Kehidupan sehari-hari diwarnai oleh interaksi antara berbagai kelompok etnis dan agama. Kehidupan sebagian besar bertani, dengan kota-kota kecil dan besar sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan lokal. Pasar-pasar di kota-kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai produk dari seluruh wilayah. Periode Ottoman, dari tahun 1917 sampai 1911, pemerintahannya lumayan stabil. Meskipun ada beberapa pemberontakan dan konflik, secara umum wilayah ini berada dalam kendali yang relatif aman. Urusan lokal sering diurus oleh keluarga-keluarga terpandang dan pemimpin masyarakat. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan komunitas mereka. Menjelang akhir abad ke-19, Kekaisaran Ottoman mulai melemah. Berbagai masalah internal dan tekanan eksternal membuat kekaisaran ini kehilangan sebagian besar kekuatannya. Negara-negara Eropa, termasuk Inggris dan Prancis, mulai punya pengaruh lebih besar di wilayah itu. Mereka melihat peluang untuk memperluas pengaruh mereka di Timur Tengah. Akhirnya perubahan besar di wilayah ini. Setelah Kekaisaran Ottoman kalah di Perang Dunia Pertama, wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman mulai dibagi-bagi oleh negara-negara sekutu yang menang. Negara-negara sekutu yang menang, terutama Inggris dan Prancis, membagi-bagi bekas wilayahnya. Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919 menjadi momen penting dalam pembagian ini. Palestina jatuh ke tangan Inggris, diresmikan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Inggris mendapatkan mandat untuk mengelola wilayah ini, yang kemudian dikenal sebagai Mandat Palestina. Mandat untuk Palestina mencakup Deklarasi Balfour tahun 1912. Deklarasi ini menjadi dasar bagi kebijakan Inggris di wilayah tersebut. Dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour, deklarasi ini mendukung pendirian tanah air nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Ini adalah janji yang sangat signifikan bagi gerakan Zionis. Pemerintah Inggris mempermudah imigrasi orang Yahudi dan pembelian tanah, yang membuat jumlah penduduk Yahudi meningkat pesat. Banyak orang Yahudi dari berbagai belahan dunia mulai bermigrasi ke Palestina. Hal ini dilihat dengan kekhawatiran yang makin besar oleh masyarakat Arab Palestina. Mereka merasa terancam oleh meningkatnya populasi Yahudi dan perubahan demografis yang cepat. Inggris jadi makin sulit mencoba menyeimbangkan janji mereka ke kaum Zionis dengan kewajiban mereka ke penduduk Arab yang sudah ada. Kebijakan Inggris seringkali berubah-ubah untuk mencoba menenangkan kedua belah pihak. Masa mandat Inggris ditandai dengan perselisihan antar kelompok yang makin besar dan menguatnya dua gerakan nasional yang bersaing. Konflik ini menjadi semakin kompleks dan sulit diatasi oleh otoritas Inggris. Masa mandat Inggris menyaksikan gelombang besar imigrasi orang Yahudi ke Palestina. Jumlah penduduk Yahudi di Palestina tumbuh pesat dari sekitar 84.000 tahun 1922 menjadi hampir 45.000 tahun 1939. Perubahan jumlah penduduk ini dibarengi dengan perkembangan lembaga-lembaga komunitas Yahudi yang kuat. Nasionalisme Arab Palestina juga makin kuat dan terorganisir. Ini menyebabkan protes besar-besaran, mogok kerja, dan beberapa pemberontakan besar orang Arab, terutama pemberontakan Arab tahun 1936 sampai 2009. Kedua komunitas sudah punya pandangan dan cita-cita kebangsaan yang sangat berbeda, yang pada dasarnya tidak bisa disatukan. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Inggris merasa situasi di Palestina sudah tidak bisa dikendalikan. PBB membentuk komite khusus UNSCOP untuk menyelidiki situasi dan memberi usulan. UNSCOP mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara merdeka, satu Arab dan satu Yahudi.
Pemimpin Yahudi menerima rencana pembagian itu, sementara pemimpin Arab, Palestina, dan negara-negara Arab menolaknya. Komite Tinggi Arab menyatakan mereka akan menentang pelaksanaan rencana itu dengan segala cara. Penolakan besar-besaran dari pihak Arab ini memicu konflik yang langsung dan sengit. Resolusi PBB itu meskipun disahkan tidak punya cara yang ampuh untuk melaksanakannya kalau ada perlawanan dari penduduk lokal. Setelah PBB mengesahkan rencana pembagian, situasi di Palestina cepat memburuk menjadi konflik sipil yang meluas. Tanggal 16 Mei 1948, David Ben-Gurion mengumumkan berdirinya negara Israel. Sehari setelah Israel mengumumkan kemerdekaannya, tentara dari 5 negara Arab tetangga menyerbu. Konflik yang terjadi setelahnya dikenal sebagai Perang Arab-Israel 1948, sangat sengit dan membawa perubahan besar. Pasukan pertahanan Israel yang baru dibentuk berhasil menghentikan serangan Arab dan akhirnya lebih unggul. Selama pertempuran, diperkirakan 700.000 sampai 750.000 orang Arab Palestina lari atau diusir dari rumah mereka. Pengungsian massal ini, Nakba, adalah peristiwa penting dan sangat menyedihkan dalam ingatan bersama orang Palestina. Perang Arab-Israel 1948 berlangsung berbulan-bulan, diselingi pertempuran sengit dan gencatan senjata yang ditengahi PBB. Awal tahun 1949, jelas bahwa tentara Arab tidak bisa mengalahkan Israel. Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serangkaian perjanjian gencatan senjata dirundingkan dan ditandatangani. Perjanjian-perjanjian ini tidak membuat perjanjian damai permanen atau batas politik yang diakui. Sebaliknya, perjanjian itu menetapkan garis gencatan senjata yang sering disebut garis hijau. Akibat perang dan perjanjian ini, Israel menguasai sekitar 28% wilayah bekas mandat Palestina. Sisa 22% dibagi, tepi barat dikuasai Yordania dan jalur Gaza di bawah pemerintahan Mesir. Garis hijau menjadi batas Israel secara nyata sampai tahun 1967. Penetapan garis gencatan senjata ini membuat keadaan politik baru di wilayah itu. Periode antara 1949 dan 1967 ditandai dengan gencatan senjata yang tegang, sering terjadi bentrokan di perbatasan. Bulan Mei 1967, serangkaian tindakan Mesir yang meningkatkan ketegangan membuat Israel merasa keamanannya terancam. Tanggal 5 Juni 1967, Israel melancarkan serangan udara duluan ke pangkalan udara Mesir, menandai dimulainya Perang 6 Hari. Israel menang cepat dan telak, wilayah kekuasaannya meluas drastis. Israel merebut semenanjung Sinai, jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan. Hasil Perang 1967 punya dampak besar dan jangka panjang, yang menghasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB 242. Bagi orang Palestina, ini berarti gelombang pengungsian baru dan awal kehidupan di bawah pemerintahan militer langsung Israel. Rangkaian perang dan konflik punya dampak buruk dan berkepanjangan bagi penduduk Arab Palestina. Setelah Perang 6 Hari 1967, orang Palestina di tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza hidup di bawah pendudukan militer Israel. Gerak mereka dibatasi dengan pos pemeriksaan dan izin, tanah diambil untuk pemukiman Israel, dan pembangunan ekonomi sering terhambat. Pembangunan dan perluasan terus-menerus pemukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur menjadi masalah besar yang diperdebatkan. Dampak keseluruhan bagi penduduk Palestina lokal adalah kehilangan hak milik yang berkepanjangan, tidak punya hak politik, dan kesulitan sosial ekonomi. Meskipun ada permusuhan yang mendalam dan kekerasan yang terus berulang, sudah banyak usaha untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina lewat jalur diplomasi. Berbagai pertemuan dan negosiasi telah diadakan, dengan harapan mencapai perdamaian yang langgeng. Namun, setiap kali ada kemajuan, tantangan baru muncul yang menghambat proses tersebut. Salah satu usaha paling penting adalah Perjanjian Oslo di awal tahun 1990-an. Perjanjian ini menandai momen bersejarah di mana kedua belah pihak setuju untuk mengakui hak masing-masing dan bekerja menuju solusi dua negara. Perjanjian Oslo menghasilkan pengakuan timbal balik dan pembentukan otoritas Palestina. Ini memberikan harapan baru bagi rakyat Palestina untuk memiliki pemerintahan sendiri dan mengelola urusan internal mereka. Tapi proses itu segera goyah, dan masalah-masalah utama ternyata sulit dipecahkan. Ketidakpercayaan dan ketegangan politik terus menghambat kemajuan, membuat banyak orang ragu akan masa depan perdamaian.
Kelompok-kelompok ekstremis di kedua pihak berusaha keras menggagalkan proses damai dengan kekerasan. Serangan dan aksi terorisme dari kedua belah pihak memperburuk situasi, membuat perdamaian semakin sulit dicapai. Munculnya Hamas di Gaza, penarikan Israel dari jalur itu tahun 2005, dan perang-perang setelahnya makin mempersulit jalan menuju perdamaian. Konflik di Gaza menjadi simbol dari ketidakstabilan yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Harapan akan solusi dua negara makin tipis, dengan terus berlanjutnya perluasan pemukiman dan sikap politik yang makin kaku di kedua pihak. Setiap langkah maju seringkali diikuti oleh dua langkah mundur, membuat banyak orang kehilangan harapan. Lingkaran kekerasan, pengungsian, dan pendudukan terus berlanjut, menunjukkan kegagalan tragis untuk menyelesaikan salah satu konflik paling lama dan menyakitkan di dunia. Setiap generasi baru tumbuh dengan bayang-bayang konflik ini, menambah kompleksitas dan kesulitan dalam mencari solusi yang adil dan damai.